Musik Show 2022. Wow, gak kerasa mau tahun pertama. Iya ya. Gladiator Musik Show 2022 ada di Mall Sumarekon Bekasi. Rasa sekali. Perasaan tahun kemarin gak ada loh. Emang baru kali ini, Pak. Baru ini ya. Siapa tahu nggak siapa yang ada ini acara? Siapa? Masa nggak tahu sih? Wah, nggak bisa tahu dong. Gua tahu. Siapa? Potong daging pakai pisau. Cakep. Anak kecil main yoyo. Cakep. Ini acara besar Gladiator Musik Show. Yang ada yang guru gua, Pak Piki Prasetyo. Setiap hari ku tahu lagi diriku untuk bermudah. Lagi diriku untuk bermudah. Makin maju ke depan. Orang baju kuning motik banget. Apa tuh boleh? Nama kamu siapa? Lu mah kenalan dulu. Siapa? Oh Maya namanya. Ada pantun buat kamu. Ada lagi aja. Dari aku tukang servis AC. Iya, apa tuh bantunya? Pergi sekolah naik kereta. Cakep. Pergi bertiga lupa bawa buku. Cakep. Kamu bagaikan perahu cinta yang berlabuh di dermaga hatiku. Wah, bisa aja garpu somai. Tadi semua orang tuh kan kadang-kadang akun Instagramnya banyak yang ambil. Bener. Lebih jelasnya kita panggil aja Vicky Prasetyo. Kita tuh harus tahu bahwa sekarang itu kita harus berdewasa untuk menggunakan digital. Betul. Iya. Posting makanya- yang baik jangan jempol tuh main sembarang ngetik Benar, aja. karena sekarang postinganmu yang akan membuat jadi masalah buat pribadimu Betul. sendiri. Jadi kita harus bijaksana ya. Bijaksana. Setiap kita posting, kalau bisa itu adalah sesuatu hal yang membangun. Pastinya yang membangun. Yang positif. Dari Doli sendiri bagaimana nih? Saya mau nanya Pak, saya sering banget tuh Pak Udah kayak nanya aja itu. handphone Pak. Naruh handphone. Sering banget tuh Pak ke blokir sama orang keambil passwordnya, gimana tuh Pak? Ya kalau begitu memang handphone yang nggak bisa di. Itu maksudnya kasih. Iya. Gua jangan yang bagus buat teman-teman juga. Pengamanan digital yang baik. Betul. dong. Kita Jadi- juga ada narasumber juga nih. Ada Mbak Mira juga, Kita betul. Ada siapa lagi? Ada Mbak kira-kira? Mira. Ada kita panggil Mbak Mira Sahih. Iya, ada Mbak Mira juga. Selamat malam Mbak Mira. Selamat malam Mbak Mira. Ini Kominfo ini bener-bener baik banget Baik banget, buat kenapa, kita mendewasakan kita untuk bisa memilih Saya kuat. digital itu menjadi yang lebih baik Betul. pastinya dalam menggunakannya. Selamat malam semuanya. Apa Selamat kabar Bekasi semuanya? Mana suaranya? Suaranya. Masih semangat. Kita majuan aja sini nih biar lebih makin dekat semuanya. Kalau makin dekat kita Lagi. Jangan lagi-lagi kan ada penghalang. Mbak Mira, kita itu kan Yes. sekarang pasti di eranya era lebih maju. Digital, Era betul. digital. Betul sekali. Makanya kita sengaja ini mensosialisasikan juga khususnya buat adik-adik semuanya, buat sahabat-sahabat, buat teman-teman untuk lebih mendewasakan kita untuk bisa menggunakan digital. Nah, program dari Cakap Digital ini kan luar biasa nih untuk bisa mensosialisasikan kita agar lebih tahu. Ya. Sebenarnya untuk kita hal apa sih Mbak yang perlu kita pikirkan dalam menggunakan digital? Oke, baik. Terima kasih Mas Vicky. Selamat malam semuanya teman-teman di Bekasi. Selamat Ya. malam. Oke, senang sekali malam hari ini saya bisa hadir di antara kakak-kakak senior saya ini dan juga teman-teman. Kok ngapain ya tiba-tiba di konser musik ngomongin mau yang serius-serius soal digital ya? Iya. Tapi ini perlu saya sampaikan, kami sampaikan karena ternyata kita ini sekarang kan berpartisipasi di ruang digital. Sekarang saya ingin tanya teman-teman semua pakai media sosial apa enggak? Pastinya. Pakai. Berapa akun media sosial yang teman-teman miliki? Lebih dari 5 pasti kan? Banyak ya. Ada Instagram, Ada apa lagi? TikTok? TikTok, TikTok. Facebook main nggak Facebook? Facebook main. Facebook main. Kan dulu kita, Iya, ya. kan aku dulu sama Anita Hara kenalnya di Facebook. Pak RT, Pak RT. Ngapain panggil Pak RT sini? Iya. Nah, dari situlah berangkat kami, saya bersama Ya. teman-teman juga ya dari Siberkreasi dan juga Betul. Kominfo merasa perlu bahwa kita ini kayaknya perlu deh bikin sesuatu yang terkait dengan gerakan di ruang Betul. digital. Tapi Mbak Mira, mohon maaf sebelumnya boleh kita VT dulu biar kitanya tahu semua. Oh, iya. Ini Betul. kita Ada ikutin. VT-nya. Oh, siap. Oke, terima kasih Mas Vicky. Jadi teman-teman, sebetulnya kenapa kita ngomongin tentang literasi digital ya Ya. kali ini ya. Tadi yang disampaikan Mas Vicky ini adalah terkait dengan keamanan digital. Betul. Karena ternyata banyak sekali pengalaman
pengalaman atau kasus yang terjadi di ruang digital itu Betul. menyebabkan kerugian-kerugian Benar. karena mereka memang lalai, luput, abai dalam menjaga keamanannya. Betul. Gitu. Tadi kan cara mencegah supaya passwordnya tetap aman itu, Betul. siapa di sini yang seringkali menggunakan passwordnya tanggal lahir? Ah, lu Ya, salah. ah. Itu paling gampang. Itu paling gampang. Emang kenapa Mbak? Mas Kalau Diki. tanggal lahir sebenarnya mudah buat di Itu sangat mudah sekali untuk dicari oleh oknum-oknum ya. Yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab tentunya. Atau siapa yang seringkali menggunakan password dengan kucing kesayangan, Oh, iya. warna kesukaannya Iya. Kesukaan. apa gitu kan. Misalnya hijau Mudah ya, lumut. Mbak, untuk Mudah bisa sekali ya, dan ya pokoknya terkait keamanan digital ini memang penting sekali untuk kita pahami Mas Diki. Betul. Gitu. Makanya kenapa ada Siberkreasi, ada Kominfo, kami ingin dekat dengan teman-teman menyampaikan bahwa Iya. ruang digital itu emang nyaman, aman, Iya. tetapi kita juga perlu keluar dari zona nyaman agar Benar. kita merasa aman. Aman, itu dia. Kan? Nyaman dan aman udah Iya, pasti. jadi harus waspada. Betul. Kalau ngomongin terkait dengan password itu, anggap lagi nih ya, kalau teman-teman, Mas Vicky deh, Mas Iya. Vicky ganti password itu berkalanya berapa lama sekali tuh? setahun Setahun. Cepet setahun mungkin. Kalau Oke, udah agak lama ya. pisah baru kan aku kan. Pantesan ya sih. Tanggal nikah dia nih. Gantung ya. Kalau aku memang aku tanggal pernikahan jujur. Nah, tanggal pernikahan juga sebaiknya tidak, Jangan. ya sebaiknya Karena apa- mudah didetek orang gitu, Mudah, apalagi juga kalau dulu itu ya, misalnya zaman tapi kan tanggal pernikahannya Vicky banyak. Banyak ya. Lupa sama yang mana ya. Banyak Jadi- ya. Sebulan 3 kali ganti. Sebulan 3 kali Iya, ganti ganti. paspor. Ditawain kok. Ditawain. Buat teman-teman yang sering kali juga merasa Iya. bahwa ya udah password saya aman deh, terus nggak diganti-ganti sampai bertahun-tahun gitu Iya. kan. Lebih bahaya kan? Itu lebih rentan. Lebih rentan, ya? Makanya perlu merasanya gini, kalau password itu kayak maaf underwear ya. Kita kalau nggak pakai underwear kayaknya nggak ganti underwear itu rasanya Nggak nyaman. risih gitu kan ya. Ini nggak dicatat di mana asip deh bagus udah. Kak Sarah pakai sempak tuyul. Aneh aja. Sering kali diganti, ya mungkin berkala 3 bulan atau 6 bulan sekali. Iya, sebenarnya untuk kita menjaga ya dalam arti kan digital juga tadi pastinya kita harus era peradaban ini. Betul. Kita juga harus tahu ya Mbak. Sebenarnya apa Mbak langkah-langkah yang untuk kita bisa hati-hati dan lain-lain? Ya, saya percaya teman-teman di sini itu sekarang sudah melek banget digital ya. Betul. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali kita sudah terkoneksi dengan gawai kita. Betul. Makanya kenapa ada literasi digital? Kami ingin menyampaikan bahwa oke, teman-teman, sekarang ruang digital itu memudahkan Ya. kita bikin konten, Betul. dapat cuan, Betul. ya kan? Kemudian Betul. bisa terkenal dengan mudah kadang-kala atau Instan, instan betul. gitu ya. Tetapi kita perlu pahami fondasi-fondasi di bawahnya yang kalau Ya. kita sebut nih, kami sebut ini adalah 4 pilar. Papilar. Empat Itu pilar. apa aja sih Kak? 4 pilar itu yang pertama kita pahami yuk terkait dengan digital skill atau kecakapan digital. Iya. Kecakapan digital ini terkait dengan bagaimana kita memunculkan potensi di ruang digital, entah itu mau jadi kreator, mau jadi Selebgram apalah. selebgram, ya, Apapun ya. kan, untuk bisa menghasilkan cuan ataupun berjejaring. Betul. Dari pilar itu kemudian kita juga perlu paham terkait dengan pilar etika digital. Ada etikanya juga dong. Iya, dan- Etikanya seperti apa tuh Mbak kalau Nah, berdigital? Dari digital skill itu kita paham etika digital supaya kita ini nggak sembarangan posting gitu loh. Iya. Nggak sembarangan kalau hoax tuh jangan langsung disebarin. Jauh, Kan cari ya? dulu Karena itu juga akan kebenarannya. menjadikan kita juga kena permasalahan hukum. Benar. Betul. Undang-undang. Dan kita tahu sudah banyak sekali kasus yang Banyak. melibatkan, Ada ya. Karena undang-undang ITE-nya. ITE itu kan mendistribusikan, mentransmisikan. Betul. Wah, paling parah Terus, Mbak, memang. Makanya Nggak perlu kelas kita doang. paham etika digital Ya. itu apa supaya kita tuh aman, Ya. tidak sembarangan posting atau memforward, Ngetik, betul. ya, kemudian selalu think before posting. Yes. Apakah postingan yang saya bagikan ini before posting, before Nah, ini penting posting, nih buat semua. saring sebelum sharing, Sharing. ya Iya, kan? iya. Karena kadang-kadang kita ini kecepatan jari kita ini kadang-kadang lebih cepat dari otak kita. Betul. Maksudnya ya, apa-apa langsung di share, apa-apa langsung Nggak di share. sinkron Kayak sama gitu juga dia. ya, Mas. Ya, jangan DM terus. Iya, Ah, kayak gitu ya, Kalau aku kurang lebih. sosialisasi provider. Provider. Sesama provider saling berkomunikasi. Iya. Rusia. Etikanya itu ya kita saling menghargai di ruang digital sama seperti ketika kita bertemu nih kayak gini kan ya. Iya. Kita menyapa teman-teman, halo Mas Vicky, Mas Iya, Dede, iya. gitu kan, Mbak Anita. Sama. Sayang di- nggak disebut. Lupa namanya, lupa Do- namanya. Dolly Martin. Dolly. Doli Sapri lu bikin Maka di ruang digital juga kita perlu sama tetap menerapkan etika. Bagaimana Etika. kita tuh saling sapa dengan ramah gitu kan. Betul. Karena memang ya semua kita ini berbeda ya. Indonesia kan Benar. majemuk ya. Makanya ini bagus banget nih sebagai bentuk langkah nih Untuk ya mensosialisasi. negara kita, pemerintah kita melalui Kominfo nih mensosialisasikan, mendistribusikan kepada semuanya. Jujur memang kadang-kadang hal diskusi seperti ini di tengah-tengah kita lagi nonton konser mungkin ada yang menganggap ini Agak adalah drop suatu hal yang gitu drop. ya. Tapi
Tapi Ini informasi penting banget buat kalian semuanya, termasuk kita semua. Karena etika dalam berdigital udah disampaikan juga tadi sama Mbak. Ya betul sekali. Jadi selalu think before posting, sharing sebelum sharing. Karena tadi sudah disampaikan ada yang namanya rekam jejak. Rekam jejak. Betul, Betul. bahaya kan. Dikasih tahu Mbak buat Dede, Doli sama semuanya nih Mbak. Kasih tahu, Mbak. Rekam jejak itu kayak gimana sih? Kayak gimana? Sudah menikah berapa kali? Bukan, ada. itu riwayat KUA beda. Ini rekam jejak ya. Rekam Iya. jejak beda. Jadi Gimana, teman-teman saat ini pernah nggak mencari namanya sendiri di search engine atau di Google gitu kan ya? Misalnya mencari nama Mbak Anita, Mas Vicky, Mas Iya, iya, Doli dan Mas Dede. Iya. Cari namanya. Yang keluar itu beritanya apa saja? Banyak. Banyak ya kan? Ya karena Anda semua public figure. Tapi ini buat teman-teman pernah nggak mencari namanya di search Ya. engine terus kemudian apa yang keluar? Nah. Ternyata kalau tiba-tiba ada konten negatif, entah itu komen, itu kan keluar. Rekam jejak itu nggak bisa dihapus, gitu kan. Jadi akan ada selamanya. Berarti jangan mencoba-coba mengetik-ngetik sesuatu di Iya, dalam itu dia yang tadi. betul. Makanya think before posting. Nah, kita tuh makanya dengan itu bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama tidak ada yang aman 100%. Ingat sekali lagi, tidak yang ada aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya. Tadi itu udah diinformasikan ya sebelumnya. Terus juga ini ada juga digitalisasi budaya pastinya, hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku dan lain-lain. Ada juga ragam hak dan digital ya Mbak. Ada 3 ya? Hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa Merasa aman. aman. Tadi yang udah Mbak jelasin semuanya kepada kita semuanya. Oke. Iya. Ada yang penting. Pak, mungkin penonton mau nanya Pak. Bisa jadi, benar gimana? Iya, Ada yang mau bertanya mungkin penonton tentang era digital? Boleh. Sambil nunggu, nanya. Ada mau nanya? Loncat dong. Mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengajukan pertanyaan untuk kalian. Ya. Jadi konten-konten apa aja nih yang memang tidak boleh di-share di sosial media? Sebab di Indonesia ini ada yang namanya undang-undang UIT gitu. Oh. Ya cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena udah nanyain dan juga bener-bener memiliki Antusias, rasa ingin betul. tahuan, kita kasih hadiah nanti dong buat yang nanya. Oke, siap. Ya, tepuk tangan yang lainnya mana? Silakan Mbak, bisa dijawab bagaimana? Ya, Pak? sebetulnya kalau bicara konten apa saja yang boleh dan tidak ya, ada beberapa batasan karena memang di ruang digital kita punya aturan. Yang paling perlu dihindari adalah terkait dengan konten-konten yang berisikan hoax, berita bohong. Nah, itu hati-hati. Kemudian juga konten yang berisi dengan penyebaran nama baik, pencemaran nama baik, merugikan orang lain, yang menjelek-jelekan orang lain. Betul. Kemudian juga radikalisme, Iya. terorisme, Betul. cyberbullying atau Betul. perundungan. Sesederhana gini, misalnya kalau Iya. kita lagi komen-komenan terus kita komen, ya elah gitu aja lu baper cong, misalnya. Nah itu kan sebetulnya kalau berlanjut bisa jadi konsep perundungan, cyberbullying. Itu yang nggak Ya, boleh justru itu ya. yang perlu kita tumbuhkan itu empati di ruang digital itu. Betul. Jadi makanya perlu memilih konten mana yang baik kita sebarkan atau tidak. Selebihnya kalau kayak tadi Mas Vicky, dulu gue merasanya itu konten baik gitu kan, Iya. dari konsonan langit, tetapi akhirnya Apa lu dia? berpikir, ternyata gue ngapain ya. Jadi Iya. jangan sampai Sekarang penyesalannya saya malu kemudian Mbak. hari. Anak saya pulang saya syuting dengan Dad konsonan langit apa sih, teman-teman aku pada nanyain. Aku malu jadinya Mbak. Ya. Tapi kan itu Iya. sudah berlalu ya. Udah berlalu, udah Makanya hilang sekarang- semua Mbak. makanya- Istrinya hilang semuanya. Istrinya Anaknya hilang, betul. Ceritanya Udah hilang juga ya. Cerita Nggak hilang, apa-apa. Mbak. Makanya berarti sekarang Mas Vicky punya tugas, teman-teman punya Iya. tugas bagaimana memproduksi konten-konten yang jauh Iya. lebih Ya luar biasa. Sekali lagi jangan lupa ya follow Cyber Kreasi juga ya. Cyber Buat kita Kreasi. semuanya. Dan besok kita masih kembali lagi pastinya. Ya. Ya dengan sama-sama kita mensosialisasikan juga program Kominfo ini untuk sama-sama sebagai bentuk langkah agar semuanya teman-teman sahabat mari cakap kita dalam memakai Betul. digital. makin cakap digital tepuk tangan.